Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun Anda menyaksikan diskusi kami berdua. Rahayu. Rahayu. Saya akan menanyakan sesuatu kepada saudara saya ini. Karena pertanyaan ini pun selalu ada di dalam hati saya dan terus-menerus dipertanyakan. Sebetulnya sederhana yang akan saya tanyakan. Sangat sederhana. Apa arti dari kerendahan hati? Dan bagaimana kita menjawabnya? Bagaimana kita bersikap dalam hidup ini? Pertanyaan ini pun merujuk kepada yang sudah saya diskusikan sebelumnya, yaitu mengenai makna hidup. Lalu timbullah kemudian pertanyaan ini tentang kerendahan hati. Maka itu saya coba menanyakan kepada saudara saya ini. Terima kasih. Kerendahan hati itu memang sebuah istilah yang bisa dipahami dari berbagai macam sisi. Yang paling umum adalah dari sisi moral. Sementara saya melihat kerendahan hati memang ada sisi moralnya, namun lebih daripada sekedar moral. Kalau secara moral, rendah hati itu hanya bila orang dianggap tidak berlebihan saja. Atau dengan kata lain, yang dijadikan ukuran itu sesuatu yang ada di luar diri orang itu, yaitu ukuran standar umum. Orang yang berbicara di luar standar umum dianggap berlebihan, tidak rendah hati. Sementara orang yang merendah-rendah dari yang dianggap standar, lalu dianggap orangnya rendah hati. Itu memang paling mudah untuk dipahami dan diterapkan oleh mayoritas manusia. Namun kerendahan hati dilihat dari sisi kemanusiaan tidak boleh berhenti hanya pada hal yang moral itu. Karena kalau hanya pada hal yang moral lalu seolah-olah kerendahan hati itu seragam, semuanya sama. Pokoknya asal tidak ngomong ABC, maka dia rendah hati. Kalau orang ngomong DEF lalu dia tidak rendah hati. Itu saya sebut sebagai social script. Sesuatu yang dijadikan standar sosial. Sebagai awal pembelajaran, sebagai anggota masyarakat, oke lah itu dipakai sebagai awal, sebagai dasar. Namun kerendahan hati yang sesungguhnya itu lebih melekat pada jati diri seseorang. Dan saya mudah mengatakan rendah hati itu seperti apa. Rendah hati itu adalah kalau kamu punya 10, kamu bilang, aku punya 10, kamu rendah hati. Tapi kalau kamu punya 10, kamu bilang, aku punya 8, kamu orang minder. Sementara kalau kamu punya 10,
kamu bilang, aku punya 12, maka kamu dianggap sombong karena melebih-lebihkan apa yang sesungguhnya. Problemnya sebenarnya terletak pada kamu punya berapa? Punya 10, punya 8, atau punya 12. Baru setelah itu kamu bisa ngomong, aku punya sekian. Jadi mengenal berapakah yang kupunya itu harus diselesaikan dulu. Karena itu kalau orang disebut orang yang rendah hati, itu bukan sekedar yang sesuai dengan standar sosial. Orang umumnya menganggap seperti itu rendah hati atau bukan. Rendah hati yang eksistensial, yang sesuai dengan kenyataan orang itu sendiri, itu tergantung dari seberapa dalam dia mengenal dirinya. Pengenalan manusia tentang dirinya itu mulai dari hal yang paling fisik. Orangnya besar, rendah, putih, hitam. Lalu hal yang intelektual. Orangnya pinter atau tidak pinter, raportnya baik atau tidak baik, naik kelas atau tidak. Yang ketiga, hal yang psikologis. Apakah orang punya hal-hal yang bisa menyentuh rasa, estetika, rasa moral. Hal itu akan bertambah rumit lagi kalau orang mengenal yang disebut dengan level metafisik, di mana orang mengenal dirinya tidak sekedar dari apa yang bisa dilihat orang, apa yang bisa dihitung, bisa diukur, tetapi orang mengenal dari dalam diri manusia. Ada seekor kucing, sekecil apapun kucing, ketika dia berhadapan dengan seekor tikus, maka tikus itu akan merasa ketakutan. Sebesar apapun tikus itu, ketika dia berhadapan dengan kucing, tidak bisa seperti seolah-olah aku tidak takut. Jadi ada sesuatu yang melekat, yang tidak bisa dijelaskan. Namun dari pengalaman-pengalaman kita akan merasakan kenapa orang itu sungkan dengan aku. Kenapa orang itu meskipun ku bentak-bentak tidak takut sama aku. Nah, hal-hal semacam ini itu lebih terkait dengan hal yang disebut sebagai metafisik itu. Siapa dia sebenarnya langsung bisa kurasakan dalam hati. Sehingga meskipun kecil, aku betul-betul sungkan. Kalau kita kenal Napoleon Bonaparte, orangnya kecil, tapi seluruh negara bisa tunduk pada dia. Karena ada sesuatu, bukan sekedar intelektual, bukan sekedar psikologis, tetapi ini hanya bisa dijelaskan kalau kita pahami ada level metafisik. Sesuatu yang langsung terasakan oleh bawah sadar kita. Dia punya energi yang lebih besar daripada saya. Nah, pengenalan yang bertingkat-tingkat itu semua, itu menjadi syarat untuk mengenali siapa seseorang. Atau lebih tepatnya untuk mengenali siapa aku. Aku dari sisi fisik, dari sisi intelektual, dari sisi psikologis, dan dari sisi metafisik. Itu semua minimal harus ada untuk orang bisa menjawab siapa aku. Dan pengenalan tentang siapa aku inilah yang menjadi dasar
apakah aku bisa rendah hati atau tidak. Di mana rendah hati seperti saya katakan tadi, itu adalah bila aku 10, aku mengatakan 10. Aku mengatakan 12, aku sombong. Aku mengatakan 8, aku minder. Jadi rendah hati itu sederhana. Aku punya 10, aku mengatakan aku punya 10. Yang berat adalah kenal bahwa aku punya 10. Bukan 8, bukan 12. Jadi berarti kerendahan hati yang sesungguhnya itu di luar yang dipahami orang, di luar dari social script, dan kita harus mengetahui jati diri kita sendiri. Sekarang saya andaikan, jika katakanlah ada orang pergi berdoa atau pergi sembahyang dengan kerendahan hatinya, dia memohon kepada yang kuasa. Apakah itu juga sebagai wujud dari kerendahan hatinya atau bukan? Atau bagaimana? Bukan. Karena kalau orang berdoa hanya untuk memohon, dia tidak tahu dirinya. Orang yang tahu diri, dia tidak memohon sesuatu pada yang kuasa. Karena dia tahu, pasti dia sudah diberikan apa yang dia mau minta. Maka sikap orang yang memohon di dalam doa itu, meskipun itu baik secara sosial, tetapi itu bukan rendah hati. Tetapi justru orang yang tidak bersyukur. Dia sudah terima 10 dan ternyata belum dipakai, sehingga mengalami banyak kegagalan, lalu meminta lagi seolah-olah dia kurang modalnya itu. Apakah ini bukan penghinaan pada Yang Maha Esa, pada Yang Ilahi? Sekarang saya mulai memahami apa yang saudara saya ini katakan, bahwa kalau kau terima 10, katakanlah 10. Itu pun terjadi di dalam hidup saya beberapa belas tahun lalu. Ketika saya berada di luar dan hidup sengsara, ibu saya menelpon dan selalu merasa kasihan dengan saya, dengan hidup saya yang dalam tanda kutip susah. Saya selalu menjawabnya, ini jalanku, ini hidupku, ini jatahku. Saya tidak menyadari, saya bukan bersombong pada diri saya sendiri. Pada saat itu, saya mengatakan ke dalam diri saya sendiri bahwa saya mendapat katakanlah 5, dan inilah 5 yang saya pakai. Saya tidak melihat orang yang 10, 11, atau sampai 100. Itu urusan mereka. Saya tidak mengetahui pada waktu itu bahwa itu adalah wujud kerendahan hati sampai seperti yang dikatakan saudara saya ini barusan. Orang Jawa lebih tepat lagi mengatakan kerendahan hati. Nerima ing pandum. Apakah begitu kira-kira? Iya. Jadi nrimo ing pandum itu adalah orientasi sekaligus pegangan. Mengapa sebagai orientasi? Karena kita tahu dalam perjalanan ini
akhir yang dituju adalah nrimo ing pandum. Tapi sekaligus dalam berjalan itu, setiap kali satu fase, satu proses terjadi, aku tahu bahwa kemampuanku ya cuma itu. Kata cuma ini pun mungkin tidak pas. Itulah kemampuan yang bisa ku gunakan. Yang bisa ku lakukan setiap kali adalah bertanya pada diri sendiri, apakah semua kemampuanku, semua kemampuan yang dititipkan kepadaku sudah kupakai seluruhnya. Nah, trimo ing pandum itu adalah kehendak untuk introspeksi. Apakah semua hal yang dianugerahkan, yang dititipkan, sudah kupakai sebagaimana semestinya? Kalau belum, berarti aku tidak perlu untuk meminta lagi. Toh, yang diberikan pun masih belum kupakai. Mungkin aku malah memohon ampun, memohon maaf karena aku belum memakai apa yang dia titipkan. Tetapi seandainya aku sudah memakai semua yang kurasa, kurefleksikan, kulihat kembali sebagai anugerah kepadaku, kupakai dan ternyata aku tetap tidak bisa mencapai yang kuinginkan, ya aku nerimo ing pandum, ya begitulah. Untuk fase itu. Untuk berikutnya, nerimo ing pandum berarti apa? Berarti ya memulai sesuatu yang baru lagi. Jangan pernah sebuah peristiwa, aku dapat 10, lalu berpikir, oh nanti aku juga dapat 10 lagi. Oh bukan, itu hanya untuk tiap potong fase. Tadi nerimo ing pandum itu adalah orientasi akhir dasar bahwa nanti setelah semuanya aku berjuang, aku akhirnya mau menerima ing pandum, namun juga setiap fase aku harus bersikap menerima ing pandum. Jadi kerendahan hati itu bukan hanya sikap yang ditawarkan social script, tetapi lebih dalam daripada itu, yaitu menemukan jati diri, menerima apa yang menjadi bagian dari kita, dan mengembalikannya dengan rasa syukur. Bukan begitu? Ya, jadi nerimo ing pandum itu kalau dilihat ada semen, aku tukang batu, maka dari semen ini aku bisa membuat patung itu, membuat jembatan itu, segala macam produk semen bisa aku buat. Maka nerimo ing pandum itu terkait dengan apa yang bisa kuubah, tetapi juga apa yang dianugerahkan kepadaku. Aku bisa membuat jembatan, aku bisa membuat sumur, aku bisa membuat pematang, aku bisa membuat tembok. Tapi juga dari semen apa saja yang bisa aku buat. Jadi lihat, ada dua sisi. Satu adalah semennya, dua kemampuanku untuk menggunakan semen itu. Nah, ini semua adalah anugerah. Ini adalah menempel pada aku, yang satu adalah menempel pada fasilitas yang diberikan kepadaku. Itu semua adalah bagian dari apa yang harus kusyukuri dan kukembalikan dengan segala macam bunganya nerimo ing pandum itu. Kiranya sekian saja diskusi singkat ini. Semoga apa yang kami bicarakan berarti dan menambah
hati kita supaya terbuka segala sesuatu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Rahayu. Rahayu.